Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Mutmainnat bersama 3 rekan saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan membahas tentang definisi obligasi dan beberapa contoh kasus yang akan kami paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memaparkan materi saya. Yang pertama yaitu definisi obligasi. Obligasi atau bond dapat didefinisikan sebagai utang jangka panjang yang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap jika ada. Dari definisi ini dapat dimengerti bahwa obligasi adalah suatu utang atau kewajiban jangka panjang yang disebut dengan bond, sedangkan utang jangka pendek disebut dengan bill. Nilai utang dari obligasi ini dinyatakan di dalam surat utangnya. Menerbitkan obligasi dapat dilakukan secara umum, disebut public placement, atau secara privat atau terbatas. Beberapa lembaga keuangan perusahaan sekuritas berperan dalam menerbitkan dan mentransaksikan sekuritas, seperti bank investasi, perusahaan penjamin emisi, sekuritas broker and dealer, perdagangan perantara, dan organisasi exchange atau bursa efek. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa obligasi adalah suatu istilah yang digunakan dalam dunia keuangan yang merupakan suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi. Dalam obligasi terdapat pernyataan berupa janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya yang kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Obligasi termasuk salah satu investasi. Efek berpendapatan tetap yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang stabil. Kondisi investasi yang relatif stabil ini juga disertai dengan risiko yang relatif stabil pula jika dibandingkan dengan saham. Selanjutnya, jenis-jenis obligasi. Jenis-jenis obligasi itu ada 3, yaitu government bond, municipal bond, dan corporate bond. Di mana arti dari government bond yaitu pemerintah juga membutuhkan dana untuk pembangunan negara. Salah satunya adalah meminjam jangka panjang kepada masyarakat. Surat pemerintah ini disebut dengan surat utang negara atau SUN, atau lebih dikenal dengan nama obligasi pemerintah. Yang kedua, municipal bond. Municipal bond ini adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, misalnya pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten. Pemerintah daerah biasanya mengeluarkan obligasi ini untuk pembiayaan modal, seperti pembangunan jalan raya, perumahan rakyat, rumah sakit, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu corporate bond atau obligasi perusahaan, yaitu surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta dengan nilai utang akan dibayarkan kembali pada saat jatuh tempo dengan pembayaran kupon atau tanpa kupon yang sudah ditentukan di kontrak utangnya. Obligasi perusahaan biasanya dilindungi dengan bond indentur, yaitu janji perusahaan penerbit obligasi untuk mematuhi semua ketentuan yang dituliskan kepada pihak tertentu yang dipercaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan obligasi berdasarkan sistem pembayaran bunga, yaitu ada 4, yaitu 0 coupon bonds, 2 coupon bonds, 3 fixed coupon bonds, dan 4 floating coupon bonds. Yang pertama yaitu 0 coupon bonds. Obligasi yang satu ini pembayaran bunganya dilakukan sekaligus, yaitu pada saat jatuh tempo. Yang kedua, coupon bonds. Obligasi ini pembayarannya dilakukan secara periodik sesuai dengan ketentuan dari penerbit. Yang ketiga, fixed coupon bonds. Obligasi ini sesuai dengan tingkat kupon bunga yang sudah ditetapkan sebelum memasuki masa penawaran pada pasar perdana dan pembayarannya dilakukan secara bertahap. Yang keempat, floating coupon bonds. Yang terakhir, floating coupon bonds ini jenis obligasi yang tingkat bunganya ditentukan sebelum jangka waktu tertentu atau mengacu pada beberapa ketentuan, seperti contohnya ATD atau average time deposit. Saya akan menjelaskan mengenai nilai obligasi. Nah, dalam nilai obligasi terdapat 3, yaitu yang pertama nilai maturity, yang kedua nilai pasar,
yang ketiga nilai intrinsik. Nah, yang pertama itu nilai maturity. Nilai maturity ini adalah nilai yang dijanjikan akan dibayar pada saat obligasi jatuh tempo. Nilai maturity ini juga mewakili nilai nominal atau nilai per value atau nilai tampang dari obligasi. Nah, yang kedua, nilai pasar. Nilai pasar obligasi atau market value adalah nilai jual obligasi yang terdaftar di pasar modal pada saat tertentu. Nah, yang ketiga, nilai intrinsik, yaitu nilai fundamental atau nilai sesungguhnya dari suatu obligasi, adalah perkiraan nilai sebenarnya dari suatu obligasi, di mana nilai sebenarnya tidak mungkin dihitung dengan tepat dan hanya dapat diperkirakan. Selanjutnya, risiko obligasi. Risiko obligasi terdapat 3, yaitu risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko gagal bayar. Risiko likuiditas ini timbul dari kemungkinan tidak likuidnya suatu obligasi yang diperdagangkan, atau investor obligasi sedang membutuhkan dana tetapi kesulitan untuk menjual obligasi dalam waktu yang cepat. Dan pasar sekunder obligasi tidak seramai dengan pasar sekunder saham. Nah, yang kedua, resiko pasar. Resiko pasar ini dapat terjadi apabila harga obligasi berfluktuasi karena berbagai faktor ekonomi makro seperti inflasi. Pada saat inflasi meningkat, harga obligasi berpotensi akan turun. Pada saat obligasi dijual dengan harga lebih rendah, maka investor akan mengalami kerugian atau capital loss. Penurunan harga dapat terjadi karena sejumlah faktor, seperti perubahan suku bunga, perubahan kondisi perekonomian, hingga politik yang tidak stabil. Nah, yang terakhir yaitu resiko gagal bayar. Pada resiko gagal bayar ini dapat terjadi apabila penerbit obligasi tidak sanggup membayar nilai pokok beserta dengan kuponnya. Nah, dalam kondisi ini, investor dapat kehilangan seluruh atau sebagian nilai pokok yang diinvestasikan di obligasi. Baik, saya akan menjelaskan contoh kasus 2, judulnya yaitu pengaruh persepsi masyarakat terhadap obligasi di Indonesia. Studi kasus pada nasabah PT Bank Mandiri Tbk Kota Medan. Penelitian ini menggunakan nasabah Bank Mandiri sebagai populasi yang diperkirakan sejumlah 1.600 orang per bulannya. Yang kedua, pengambilan sampel menggunakan metode probability sampling. Dalam penelitian ini diambil sampel yang berjumlah 95 orang, yang menurut Umar sudah dianggap representatif dan sudah mewakili populasi. Kemudian dari sampel tersebut disebarkan kuesioner. Nah, di dalam kuesioner diperoleh gambaran umum mengenai karakteristik responden, yaitu jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan sumber media yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai obligasi dalam jangka waktu 1 bulan. Nah, kemudian adapun karakteristik responden, yang pertama itu jenis kelamin. Nah, dilihat berdasarkan data, jenis kelamin responden di mana kebanyakan dari responden, yaitu sebanyak 57,9%, merupakan berjenis kelamin laki-laki, sedangkan perempuan hanya berjumlah 42,1%. Karakteristik yang kedua yaitu umur. Usia 26 sampai 35 tahun menunjukkan bahwa mayoritas responden obligasi tergolong usia produktif, di mana memasuki usia tersebut, seseorang dituntut untuk memikirkan masa depan dan tujuan hidup dengan lebih terfokus sehingga mereka akan lebih cermat dalam mengatur alokasi keuangan. Karakteristik yang ketiga yaitu pendidikan. Sebanyak 47 orang atau 49,5% responden yang diteliti berlatar belakang pendidikan diploma atau sarjana. Kondisi pendidikan ini berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku serta pengetahuan nasabah. Pendidikan yang tinggi membuka peluang bagi responden untuk menjadikan obligasi sebagai salah satu alternatif investasi yang menarik. Karakteristik yang keempat yaitu pekerjaan. Sebesar 60% nasabah berprofesi sebagai
Pegawai swasta atau BUMN memandang obligasi sebagai alternatif investasi yang menjanjikan dibandingkan tabungan dan deposito. Selain itu, sebanyak 21% adalah nasabah yang berprofesi sebagai PNS, di mana seorang PNS sudah berpenghasilan tetap dan mayoritas sudah berkeluarga, sehingga mendorong mereka untuk merencanakan keuangan masa depan keluarganya. Obligasi kemungkinan menjadi pilihan menarik aman untuk investasi. Kemudian, adapun distribusi jawaban responden tentang variabel persepsi masyarakat. Yang pertama itu, item pertama menjelaskan tentang frekuensi responden sampel dan persepsi masyarakat, yaitu pada item 1 menjelaskan mengenai obligasi adalah alternatif investasi yang lebih aman dibandingkan saham. Item kedua, frekuensi jawaban responden tentang pernyataan. Item kedua mengenai biaya yang dikeluarkan dalam investasi obligasi lebih murah dibandingkan dengan yang lain. Item 3, frekuensi jawaban responden sampel tentang pernyataan. Item 3 mengenai obligasi memiliki tingkat hasil relatif lebih tinggi dibandingkan deposito. Item 4, frekuensi jawaban responden tentang pernyataan. Item 4 mengenai bunga yang ditawarkan obligasi relatif lebih tinggi daripada deposito. Item 5, frekuensi jawaban responden sampel tentang pernyataan. Item 5 mengenai obligasi tidak terdapat risiko gagal bayar. Item 6, frekuensi jawaban responden sampel tentang pernyataan atau item 6 mengenai harga obligasi di pasar sekunder tetap stabil meskipun suku bunga bank tetap naik. Item 7, frekuensi jawaban responden sampel tentang pernyataan 7 mengenai pasar obligasi liquid atau cepat laku ketika dijual. Item 8, yaitu frekuensi jawaban responden sampel tentang pernyataan. Item 8 mengenai inflasi yang cenderung naik mengakibatkan kupon yang diterima tidak memberikan hasil di masa yang akan datang. Adapun hasil uji dari regresi linear sederhana dilihat pada tabel koefisien. Berdasarkan hasil uji SPSS menunjukkan bahwa variabel persepsi masyarakat terhadap obligasi di Indonesia memiliki nilai signifikan 0,162 atau lebih besar dari 0,5, maka HO diterima. Artinya, secara parsial persepsi masyarakat mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap obligasi di Indonesia. Dari tabel di atas maka diperoleh persamaan regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan 27,508 kurang 0,118X. Interpretasi model yaitu konstanta bernilai 27,508, artinya jika tidak terdapat variabel bebas maka obligasi adalah sebesar 27,508. Kemudian variabel persepsi masyarakat berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap obligasi di Indonesia. Hal ini terlihat dari nilai signifikan 0,162 lebih besar dari 0,05. Nilai T hitung min 1,409 lebih kecil dibandingkan T tabel, yaitu 1,980, artinya jika ditingkatkan variabel persepsi masyarakat sebesar 1 satuan, maka obligasi di Indonesia tidak akan berkurang sebesar 0,118. Adapun kesimpulan dari hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan, yang pertama itu, penilaian nasabah terhadap obligasi masih rendah. Hal ini terlihat dari kurang berminatnya nasabah untuk berinvestasi pada instrumen obligasi. Walaupun obligasi instrumen pendapatan tetap dan jauh lebih berisiko rendah dibandingkan saham. Selain itu, dikarenakan pengetahuan wawasan nasabah masih minim, mereka hanya mengenal obligasi hanya sekedar alternatif lain investasi selain dari produk tabungan dan deposito, serta solusi dan promosi oleh bank masih perlu ditingkatkan. Kesimpulan yang kedua, nilai T hitung variabel persepsi masyarakat adalah min 1,409 dan nilai T tabel bernilai 1,980 sehingga T hitung lebih kecil dari T tabel, dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 karena 0,162 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa
Variabel persepsi masyarakat atau persepsi masyarakat pada nasabah Bank Mandiri Tbk berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap obligasi di Indonesia. Adapun kesimpulan ketiga, koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,145 menjelaskan persepsi masyarakat tidak berpengaruh terhadap obligasi pada nasabah Bank Mandiri Tbk sehingga variabel terikat sebesar 14,5% dan sisanya sebesar 85,% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.